Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari lingkungan pendidikan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Hasan dengan NIM 204100101. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pendidikan. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang serta teknologi. Secara fisiologis, lingkungan meliputi segala kondisi material jasmaniah di dalam tubuh anak seperti gizi, vitamin, air, zat asam, suhu, sistem saraf, peredaran darah, pernafasan, pencernaan makanan, kelenjar-kelenjar endokrin, sel-sel pertumbuhan dan kesehatan jasmani. Secara psikologis, lingkungan mencakup segala stimulasi yang diterima oleh individu, mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran, sampai matinya. Secara sosiokultural, lingkungan mencakup segenap stimulasi, interaksi, dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan yang dapat menunjang suatu proses kependidikan atau bahkan secara langsung digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aturrahman dengan NIM 20210110019. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya mengenai fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Lingkungan pendidikan juga berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat, mengajarkan tingkah laku umum untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sumaningrum dengan NIM 2041011000005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang macam-macam lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, karena di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak. Dalam ajaran Islam telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang mempunyai arti setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak didik. Anak dilahirkan dalam keadaan suci adalah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga. Tugas guru dan pemimpin sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan juga mendidik anak beragama.
Disinilah sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Pendidikan budi pekerti dan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah haruslah merupakan kelanjutan, setidaknya jangan bertentangan dengan apa yang diberikan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Menurut Al-Nahlawi tahun 1995, tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan tersebut hendaknya melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, menyadari bahwa Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua yaitu dalam masyarakat Islam seluruh anak-anak dianggap seperti anak sendiri atau saudaranya, sehingga di antara saling perhatian dalam mendidik anak-anak yang ada di lingkungan mereka sebagaimana mereka mendidik anak sendiri. Yang ketiga, jika ada orang yang berbuat jahat, maka masyarakat turut menghadapi dengan menegakkan hukum yang berlaku, termasuk adanya ancaman hukuman dan kekerabatan lain dengan cara mendidik. Yang keempat, masyarakat pun dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian, pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan sebagai yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Yang kelima yaitu pendidikan kemasyarakatan dapat dilakukan melalui kerjasama yang utuh karena masyarakat muslim adalah masyarakat yang padu. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang lebih luas turut berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan. Setiap individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut harus bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan pendidikan. Pengaruh lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pengaruh positif, pengaruh negatif, dan pengaruh netral. Pengaruh positif yaitu lingkungan yang memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam. Pengaruh negatif yaitu lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang kepada anak untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam. Dan pengaruh netral yaitu lingkungan yang memberikan dorongan untuk meyakini atau mengamalkan agama. Demikian pula tidak menghalangi anak-anak untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam di lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.